Hai, selamat datang kembali di 100% Sehat. Jangan lupa, lagu kecil buatanku, Sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay. Kembali lagi di sini sama Dokter Andira. Setiap hari Selasa jam 11 sampai jam 12 kita ngabuburit sambil menambah ilmu kali ya tentang kesehatan. Terus ya banyak isu-isu lah yang berhubungan sama medis dan kesehatan pastinya. Nah, karena lagi kita tuh hidup di era pandemi ya kan sejak 3 tahun lalu ya, gengs, dari tahun 2020 ya. Jadi ada bagus, ada jeleknya. Bagusnya semua orang jadi lebih apa ya, lebih aware dan lebih sadar lagi sama kesehatan, lebih mementingkan lagi untuk merawat tubuh dan kesehatan. Tapi ada juga geng yang jadi lebih takut gitu untuk ke sana sini, untuk ngapa-ngapain, jadi lebih parno, betul, karena banyak penyakit di luar sana, kebetulan barangnya nggak kelihatan ya. Jadi kasat mata nih kuman-kuman ini gitu. Kuman, bakteri, virus, jamur, apalah gitu kan. Jadi, aduh gimana dok caranya nih untuk terhindar dari itu semua? Kayak episode minggu lalu kita harus ngomongin gimana caranya makan sehat, karena itu cara untuk ngebuat imun kita jadi lebih bagus lagi. Itu cara yang simple loh ya. Pilih makanan yang banyak nutrisi dan khasiatnya karena bisa membangun imunitas yang lebih bagus. Tapi di hari ini aku mau ngebahas tentang satu penyakit yang namanya TBC. Ada yang tahu nggak di sini, Sobat Langit Musik, TBC tuh apaan gitu? TBC itu katanya tadi salah satu tim di sini bilang muntah darah ya dok. Muntah darah bisa benar bisa salah. Jadi di salah satu keluhan penyakit TBC memang ada batuk-batuk darahnya gitu. Tapi TBC itu bukan muntah darah loh gitu. Jadi TBC apa sih? Kalau ada yang tahu coba dong di-share di komen, pernah dengar nggak tentang TBC? Atau bahkan mungkin ada yang pernah mengalami penyakit TBC sebelumnya atau di sekelilingnya pernah mengalami penyakit tersebut gitu. Apa sih nama gaulnya TBC gitu? Apa muntah darah atau ada apa gitu? Aku sih karena sebagai dokter, aku lumayan taunya ya TBC gitu. Muntah darah ternyata dianggap TBC juga, tapi nggak sepenuhnya salah sih, karena memang ada keluhannya keluar darah juga gitu, tapi nggak selalu muntah darah by the way. Nah, aku sekalian mau share juga nih, menurut data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2020 mengatakan bahwa kasus TBC itu meningkat gitu. Jadi sebelumnya itu cuma 423.000 kasus, tapi di tahun 2022 jadi 824.000 kasus. Itu tuh kenaikannya kayak 61,98% dan itu signifikan loh teman-teman. Jadi karena TBC ini penyakit pernapasan gitu kan, kayak batuk lah apalah, jadi yang berhubungan sama paru-paru, sangat bersinggungan kan sama penyakit COVID ini gitu. Jadi karena COVID juga berhubungan dengan jalur pernapasan, jadi di sini jadi apa ya? Jadi atensi baru nih buat pegiat kesehatan gitu. Terus selain angkanya meningkat, kasus TBC ini juga meningkat banyaknya pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Pertama mungkin karena imunitasnya memang juga belum maksimal, karena mungkin pengkonsumsian makanannya mungkin tidak sevariatif orang dewasa, atau belum divaksin. Pokoknya zaman sekarang jangan takut vaksin deh, karena vaksin tuh bagus karena ibaratnya tubuh kita tuh lagi dikenalin sama sebuah penyakit gitu. Supaya tubuh kita udah mengenali gimana cara menanganinya, ya harus ketemu vaksin. Memang vaksin tuh ada KIPI. KIPI-nya tuh apa sih? Kejadian pasca imunisasi atau vaksin. KIPI-nya tuh kayak termasuk lemes, demam. Bukannya kita mau membuat Sobat Langit Musik jadi sakit, malah kita mau membangun imunitas di dalam tubuh supaya satpam-satpam di dalam tubuh kita nih udah siap di garda terdepan. Kalau misalkan ketemu sama yang namanya penyakit A, B, C, udah divaksin,
para penjaganya ini udah lebih terlatih gitu untuk menangani penyakit-penyakit ini. Begitu juga dengan TBC, karena TBC ini masuk loh ke dalam imunisasi wajib nasional buat anak-anak di usia 2 bulan, namanya BCG. Ibu-ibu yang punya baby atau punya anak pasti tahu kalau misalkan ada jadwal imunisasi, terus dokternya bilang hari ini kita imunisasi untuk BCG ya Bu. Nah itu tuh untuk menghindari si kuman TBC ini, yaitu Mycobacterium gitu. Terus selain kasus TBC yang meningkat secara nasional, WHO juga bilang secara global tuh ternyata juga meningkat gitu. Karena apa sih? Jadi menurut beberapa analisa, karena gara-gara abis COVID, orang-orang tuh jadi lebih enggan gitu loh untuk meriksain diri ke puskesmas, ke rumah sakit, kalau misalkan ada gejala-gejala gitu. Jadi nggak ketangkep tuh orang-orang yang memiliki TBC karena aksesnya atau keengganannya untuk ke rumah sakit karena memang lagi dalam era pandemi. Jadi kayak aduh males ke rumah sakit, malah kita mendatangkan tempat sumber penyakit, banyak kuman, banyak bakteri dan segala macam. Tidak salah kalau Sobat Langit Musik berpikir seperti itu, tapi abis ini aku mau kasih tahu gejala apa aja sih yang harus diperhatikan dan gejala sesepele apa sih yang sebenarnya harus mulai diperhatikan kalau Sobat Langit Musik tuh mengalami gejala itu tuh gitu. Terus by the way, Indonesia itu masuk ke urutan ketiga loh Sobat Langit Musik dengan kasus TBC tertinggi. Juara 3 tuh lumayan keren loh. Karena penduduk kita tuh ada 270 sekian juta. Jadi kita negara nomor 3 tertinggi dengan kasus TBC tertinggi. Nah itu harusnya bisa jadi refleksi juga aku sebagai dokter dan Sobat Langit Musik sebagai orang-orang yang aku pengen berikan edukasi kesehatan. Ini kita salahnya di mana ya? Apakah edukasi kesehatannya kurang atau mungkin pengaplikasian pencegahannya juga kurang. Nah ini kita bisa sama-sama lihat nih, kira-kira kita kurang galakin di mana ya? Karena kita juara 3 loh, gengs. Bukan juara ini ya. Juara dengan TBC tertinggi tidak bisa kita banggakan ya, teman-teman. Jadi harus kita turunkan tuh supaya kita nggak juara 3 lagi gitu. Terus kalau kita secara global, penyakit TBC itu urutannya ke-13 yang paling mematikan. Jadi ada beberapa penyakit lain setelah penyakit jantung, penyakit hipertensi, stroke, dan segala macam tuh itu jagoan-jagoannya yang paling tinggi buat kematian. Tapi jangan salah, TBC juga masuk 15 besar. Dia itu peringkat ke-13 di seluruh dunia penyakit yang mematikan gitu. Jadi TBC itu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian dan penyakit menular nomor 2 mematikan setelah COVID. Jadi banyak nih yang diraih sama TBC, juara 3 lah, peringkat ke-13 lah, nomor 2 lah gitu. Dia kayaknya ada di jajaran-jajaran minimal 15-10 besar tuh masuk gitu. Karena apa? Karena memang gejalanya agak sepele, batuk-batuk gitu, demam, lemes, tapi ya fatalnya adalah bisa membuat kematian kalau tidak ditangani dengan baik. Tapi kalau ditanya apakah bisa sembuh? Bisa, makanya lebih baik ditangani dan harus nurut sama dokternya, karena pengobatan TBC itu butuh agak sedikit komitmen. Karena nanti aku jelasin kenapa sih pengobatan TBC tuh kadang-kadang bikin orang tuh kayak aduh males aduh mager gitu, karena pengobatannya tuh 6 bulan sampai 1 tahun dan nggak boleh miss obatnya satu pun. Kayak misalkan udah ditentuin setiap jam sekian harus minum obat itu. Nah harus di jam segitulah teman-teman meminum obat tersebut. Kalau miss 1 hari aja kita udah sama dengan terhitung TBC-nya gagal, bukan gagal pengobatan ya, udah terputus obatnya. Jadi nggak boleh ada 1 hari pun absen minum obat itu gitu. Jadi TBC ini
meskipun memiliki tingkat kematian yang tinggi, tapi bisa disembuhin. Jadi jangan takut ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya atau punya gejala yang serupa, dok kalau ini gimana sih? Kalau ini taunya TBC dari mana? Nah biasanya tuh sebagai dokter kita tuh udah punya bukan contekan ya, ada gejala-gejala yang bener-bener ciri khas sebenarnya tuh sama TBC ini. TBC tuh kependekan dari tuberkulosis ya teman-teman. Tuberkulosis nama penyakitnya, terus disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium. Kita nggak akan terlalu scientific, kita mau kasih tahu gejala-gejala umumnya aja yang biar Sobat Langit Musik sekalian tuh bisa lebih hati-hati lagi, lebih tahu apa-apa aja sih yang harus dihindarin dan harus dilakukan gitu. Nah kalau misalkan dari per definisi, TBC itu sendiri adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium yang tadi aku bilang, dan umumnya menyerang paru-paru. Tapi jangan sedih, bukannya jangan sedih sih, harus diperhatikan juga TBC tuh bisa menyerang nggak cuma paru-paru loh teman-teman, bisa menyerang ke organ lain juga seperti otak dan tulang begitu. Jadi dia tuh bisa menyebar, tapi ya paling pertamanya tuh ke paru-paru paling sering gitu. Emang ada sih TB tulang gitu. Jadi sebelum masuk ke ranah dan stage TBC yang lebih advance, kita bahas dulu yang gejalanya sama-sama batuk ya. Jadi dengan tadi yang aku udah bilang, TBC ini disebabkan oleh bakteri. Terus gejalanya tuh mirip-mirip dengan penyakit-penyakit pernafasan pada umumnya lah, kayak batuk, lemas, demam, gitu-gitu. Jadi ada baiknya karena kita hidup di era pandemi dan COVID itu kan juga masih berkembang ya. Maksudnya masih ada mutasi, belum ada pengobatan yang terfokus buat COVID gitu. Jadi cuman campuran dari berbagai macam pengobatan. Ada baiknya kita mencegah penyakit-penyakit lain karena kita udah cukup dibebankan sama COVID ya kan. COVID yang apalah kemarin dibilang ada jenis kraken lah, apalah mutasi B11A EO lah, kayak ampun bisa gak sih ini kelar gitu. Tapi ya jangan sedih, ini kita harus jadikan motivasi supaya kita lebih awas, oke? Nah tadi yang aku bilang penyebabnya itu Mycobacterium. Terus gejalanya tuh seperti apa sih dok si TBC ini? Jadi TBC itu tuh gejalanya bisa macem-macem. Aduh, jadi nggak enak kalau agak sedikit batuk gitu kan. Ntar aku tertuduh lagi. Jadi TBC tuh gejalanya nih yang paling sering terjadi adalah batuk lebih dari 3 minggu. Hayo, ada nggak yang di sini memiliki keluhan batuk nggak kelar-kelar, udah 3 minggu, terus nggak sembuh-sembuh gitu, kayak oh my god gue kenapa gitu. Padahal nggak ada perasaan lain selain batuk selama 3 minggu. Nah itu biasanya kalau ada pasien datang dengan keluhan tersebut, aku langsung kayak mencari tahu apakah ada keluhan lain yang mendukung diagnosisku ke arah TBC gitu. Jadi kalau di dunia kedokteran tuh pas kita lagi dikasih tahu keluhan utama, keluhannya apa, langsung kepala kita mecah gitu. Mungkin A, mungkin B, mungkin C gitu. Nah gimana caranya mengarahkan lagi ke TBC? Selain batuk lebih daripada 3 minggu, biasanya malam-malam suka keringetan. Namanya keringat malam gitu. Ada nggak yang udah batuk lama, malam-malam udah pakai AC pun tetap keringetan? Hayo, ada nggak yang kayak gitu? Terus selain itu tiba-tiba berat badan turun, nggak ada apa-apa drastis, tiba-tiba kurus banget, nggak nafsu makan. Jadi batuk berkepanjangan, malam-malam keringetan, terus tiba-tiba kurus. Soalnya jangan-jangan ada yang seneng lagi kalau tiba-tiba kurus, gue turun berat badannya gitu kan. Padahal gitu kan. Jadi tiba-tiba penurunan berat badan yang disebabkan karena nggak nafsu makan gitu. Jadi itu keluhan-keluhannya. Terus ada juga disertai demam. Selain demam, dadanya suka sesek dan nyeri. Udah gitu lemas. Habis itu tadi yang dibilang sama salah satu tim di sini, batuk darah, betul sekali. Jadi keluhan batuknya itu
terkadang disertai batuk darah. Jadi pas lagi gitu, terus dilihat di wastafel, OMG, ada merah-merah. Nah, itu udah harus lebih diperhatikan lagi ya, karena pas udah batuk darah tuh ya, supaya tidak semakin menyebar ya, say. Jadi mendingan langsung ke puskesmas aja atau ke dokter gitu. Terus selain batuk darah, ada dahaknya. Dahaknya ada warnanya, teman-teman. Biasanya tuh warnanya tuh kayak hijau kekuningan gitu. Jadi makanya setelah aku terjun ke dunia medis dan menjadi dokter, dahak aja aku lihat warnanya apa. Terus warna buang air kecil aja aku lihat warnanya apa. Warna buang air besar pun aku lihat warnanya apa. Karena itu semua indikasi kesehatan sebenarnya. Kalau misalkan ini warnanya begini artinya apa, ini warnanya begitu artinya apa. Jadi lumayan bersyukur karena jadi sering mendiagnosis diri sendiri. Kayak misalkan, aduh aku dehidrasi nih, urinku atau pipisku jadi kuning banget gitu. Ini selip-selipan informasi juga. Terus, aduh BAB ku cair nih gitu. Ini artinya perutnya ada iritasi atau ada infeksi gitu. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, baik warna dahak atau mungkin sesederhana warna air pipisnya, terus buang air besarnya dan segala macam, itu tuh bisa menjadi kompas dan kiblat kita untuk melihat kayak, oh aku lagi ada sesuatu nih gitu. Nah kalau di TBC emang yang dilihat itu tuh si dahaknya. Jadi kalau misalkan udah batuk, udah gitu batuknya tuh biasanya ciri khas grok. Jadi kayak penuh dengan kedahakan gitu loh. Terus warnanya kuning kehijauan. Salah satu gejala itu muncul aja lebih baik, ada baiknya diperiksa. Nah, kenapa kemarin para pihak Kementerian Kesehatan menyatakan kasusnya meningkat? Karena di saat ada pasien mengalami keluhan kayak gitu, punya kecenderungan nggak pengen ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya nggak salah juga sih, karena ya lagi-lagi kita hidup di era pandemi, kita mau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang banyak bakterinya, banyak kumannya, banyak virusnya. Aku ngerti, tapi kalau emang punya gejala yang tadi aku bilang, ada baiknya tuh diperiksa gitu. Jadi kalau udah punya keluhan-keluhan itu, bagusnya sih Sobat Langit Musik coba untuk meriksa ke puskesmas. Biasanya akan diperiksa pakai itu tuh stetoskop yang mainannya dokter itu yang di telinga, terus nanti kita akan periksa ke paru-parunya. Biasanya tuh bunyinya tuh udah ciri khas banget, bunyi nafasnya tuh akan kedengeran grok gitu, kayak udah ciri khas banget. Karena apa? Saking banyaknya mengalami dan menangani pasien yang memiliki TBC, udah kedengeran banget lah. Kadang-kadang mungkin teman-teman Sobat Langit Musik gitu kayak, emang gunanya apa sih tuh yang masuk ke telinga? Emang bisa denger apa gitu? Emang kumannya bicara di telinga? Enggak. Tapi kita udah untuk lulus tuh kita diharuskan untuk dapat pasien ini sekian banyak, pasien ini sekian banyak. Jadi lama-lama tuh udah hafal gitu. Kayak gimana ya? Udah tahu aja bunyinya yang ini kayak gimana, keadaan yang ini kayak gimana gitu. Tapi kalau mau tahu, silakan. Kalau ada yang tertarik, mungkin anak-anaknya mau jadi dokter, kok jadi promo gue ya. Gitu. Terus kalau yang memiliki keluhan-keluhan tersebut, sambil membantu pemerintahan untuk menurunkan angkanya, ya ada baiknya kita memeriksakan diri gitu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakitnya. Karena apa? TBC itu sangat menular, Sobat Langit Musik. Karena dia itu menularnya lewat mana sih? Tahu nggak lewat mana? Lewat udara atau airborne. Jadi di saat ada orang batuk, wah gitu. Makanya gue kesel banget kalau lihat ada orang batuk gak ada pelimitasian batuknya gitu loh. Agak ditutup atau nggak apa gitu. Itu karena droplets yang terbang-terbang itu, kalau misalkan ternyata dia ada TBC-nya gimana? Terus terhirup atau hinggap di makanan dan di sendok, terus kalian kayak, hop,
Lalu apa yang terjadi gitu? Jadi karena cara penyebarannya tuh nggak kelihatan, ada baiknya ya emang kalau batuk ditutup, bersin ditutup. Tapi by the way, ini pengalaman pribadi ya. Semenjak pandemi terus rajin pakai masker, aku tuh kan alergi, anaknya alergian banget tuh sama debu, sama bulu, tapi sukanya binatang peliharaan sama karpet, jadi agak-agak kontradiktif sih. Tapi intinya aku tuh alergi. Terus semenjak pandemi dan rajin pakai masker, jadi jarang tuh bersin-bersin atau kambuh-kambuh yang kayak meler-meler gitu. Nah di sini Sobat Langit Musik ada nggak sih yang punya keluhan-keluhan sering bersin-bersin kalau udaranya dingin atau kena debu atau kena bulu, tapi jadi malah merasa setahun ini kok gue nggak pernah sakit ya. Oh ternyata gara-gara pakai masker. Jadi secara tidak sadar penggunaan masker ini kan udah jadi kayak kebiasaan ya. Jadi kayak apa ya? Penggunaan handphone kali ya. Enggak sih, handphone masih paling juara lah. Tapi masker ini tuh kayak membantu banget at least di diriku sendiri meminimalisir yang namanya gejala-gejala yang namanya bersin, batuk, apalah gitu. Karena aku ada yang namanya rinitis alerginya gitu. Jadi alergi bangun pagi bersin, kena debu bersin, kena bulu bersin, capek, sampai capek gue gitu. Hidungnya merah, terus abis sering pakai tisu jadinya jerawatan di hidungnya karena dipegang mulu gitu. Aduh, sedih banget deh jadi gue. Terus gara-gara kebiasaan pakai masker ini ya jadi terbantu. Nah, begitu juga dengan pencegahan TBC ini. Salah satu yang dianjurkan oleh WHO sendiri dan juga Kemenkes adalah penggunaan masker untuk melindungi diri dan juga untuk menghindari penyebaran ke orang lain. Yang sehat tetap sehat, yang sakit nggak nyebarin virusnya atau bakterinya kemana-mana. Jadi stay di sini gitu. Jangan malah dibagi-bagi ya kan. Bagi-bagi rezeki aja ya gitu. Jangan bakteri atau kuman TBC. Aku tidak terima. Jadi pakai masker itu cukup membantu. Kedua, kalau misalkan bersin, batuk ditutup. Terus apalagi ya? TBC itu sangat karena dia menularnya lewat hal-hal yang nggak kelihatan kayak udara, sendok makan dan segala macam. Ada baiknya makanya kalau misalkan makan di luar atau dimanapun deh, itu tuh selalu dibersihin ulang. Karena kan kalian nggak tahu yang make sebelumnya siapa, nggak kelihatan di sendoknya nih masih ada bakterinya apa enggak gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu ya. Jadi dokter tuh apa membuat gue jadi parno? Apa jadi harusnya mengajarkan dan mengedukasi Sobat Langit Musik untuk jadi lebih lebih awas sih sebenarnya. Tapi karena kan ini memang mungkin teman-teman nggak tahu. Tapi ya inilah faktanya. Kumannya tuh bisa stay di sendok, terus bisa berterbangan dan segala macam. Jadi di saat makan di luar dan kita nggak tahu cara pembersihannya gimana gitu. Apalagi misalkan kita lagi pengen jajanan yang di asongan gitu atau gimana. Nah itu mungkin kalau di dalam mall ya udahlah ya, kalian udah lihat kali ya ngebersihinnya gimana gitu lah. Kalau yang misalkan kalian lagi mau beli yang di asongan gitu atau di pinggir terus lagi pengen, kan kita biasanya pengen tuh kayak bakso dan segala macam. Aku juga jadi pengen nih ya kan, enak nih kayaknya bakso gerobak tuh yummy banget, sambelnya tuh spesial. Nah tapi supaya tetap makan enak dan tidak kena penyakit ya dibersihin dulu say. Karena kalau kita lihat nyontek-nyontek dikit, kok cuma ditaruh di ember sih, nggak diapa-apain, abis ditaruh di ember diangkat lagi, tertangkap basah kamu ya bapak, kenapa nggak pakai sabun gitu. Jadi untuk menghindari penularan-penularan, ya udahlah. Kalau emang tetap mau explore, pengen kulineran, boleh. Tapi selalu jaga kebersihannya minimal buat diri kalian sendiri. Jadi bawa kayak tisu basah atau pakai hand sanitizer, terus dibersihin dulu gitu. Jadi ya lebih higienis gitu. Jadi itu salah satu cara yang bisa ngebuat kita terhindar dari banyak kuman ya, nggak cuma TBC doang ya, kebersihan lah, sama-sama menjaga kebersihan. Terus di sini kalau misalkan Sobat Langit Musik memang ada yang mau menanyakan,
Emang keluhannya tuh yang paling spesifik kayak gimana sih dok gitu, atau ada apa sih yang harus dihindarin, rekomendasinya apa aja sih dok? Monggo bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa juga teleponan, bebas aku akan menjawab sesuai pertanyaan kalian dilemparnya kemana, oke? Terus seperti yang aku bilang tadi, penularannya tuh lewat apa namanya udara. Jadi ada baiknya memang kalau misalkan sekarang kita lagi di dalam ruangan, apakah kita lagi nonton atau apa gitu. Aku aja sekarang tuh kalau lagi nonton bioskop terus kayak di belakangku selama nonton film tuh batuk terus, aku sebel. Nggak sebel sih, kayak ih dipakai dong maskernya at least gitu. Jadi aku kayak nengok-nengok ke belakang gitu. Sebel ya orangnya sama gue. Karena selama film panjang itu, by the way, ini gue nonton John Wick ya. John Wick tuh 2 jam 49 menit. Terus selama hampir 3 jam itu tuh orang gak berhenti batok. Terus dia ada di belakang gue. Terus kayak, dan dia gak pakai masker. Terus kayak, ih sebel. Jadi kesadaran masing-masing di saat emang lagi gak enak badan, ada baiknya untuk membuat sekitaran kita lebih nyaman dan happy, dipakai ya maskernya ya, biar gak menyebarkan virus dan apapun itu, oke? Tapi aku doain semoga itu hanya keselak-selak aja sama Mecin. Terus kalau ada yang nanya nih, pengobatannya tuh kayak gimana sih dok? Gitu kan? Pengobatannya tuh ya caranya pakai OAT. OAT itu namanya obat anti tuberkulosis gitu. Cara penggunaannya tuh gimana sih? Nah biasanya tuh nanti Sobat Langit Musik bakalan dipandu sama dokter yang bertanggung jawab, namanya DPJP, dokter penanggung jawab pasien DPJP, untuk dipantau pengkonsumsian obat anti TBC-nya ini gitu. Jadi biasanya tuh ada satpamnya gitu, kayak selalu diminum setiap kapan, terus harus dicatat lah segala macam. Karena emang obat TBC itu nggak boleh terputus, Sobat Langit Musik. Karena kalau udah keputus dari 6 bulan, jadi harus dipanjangin lagi jadi setahun gitu. Takutnya kan malah TBC jadi ngulang-ngulang mulu kan kasihan. Karena apa? Kalau misalkan memang memiliki penyakit TBC terus tinggal serumah, itu tuh satu rumahnya harus jadi udah dicek TBC juga by the way. Meskipun misalkan yang sakit A, tapi di rumah ada B, C, D, F, G. Nah, kalau misalkan si A ini tinggal sama mereka semua, yang serumah itu sudah diwajibkan untuk ngecek juga. Karena apa? Tadi yang aku bilang, penularannya itu lewat udara seperti itu. Jadi apalagi tadi yang aku bilang penggunaan alat makan, handuk dan segala macam itu juga bisa menjadi faktor pencetusnya. Jadi ya begitu, akan harus diwajibkan untuk ngecek, dan sebaiknya sih tidak menolak ya, karena kan kita di sini mau ngebantu mencegah dan menangkap si bakteri ini untuk lebih tersebar lagi gitu. Nah, kalau misalkan udah diobatin OAT atau obat anti tuberkulosis, ya just so you guys know aja, si OAT ini memang ada efek sampingnya, kayak jadi mual-mual, terus apa namanya, kulitnya atau kukunya jadi kuning. Nah kadang-kadang tuh obat tuh kan memang punya efek samping, tapi kita selalu bilang lagi ke pasien atau siapapun yang mengalami penyakit, ibu, bapak, di sini kan kita mau nyembuhin penyakit A, lebih baik nyembuhin penyakit A-nya tapi lemesnya hilang, atau lemesnya stay tapi penyakit A-nya sembuh. Kok kayak susah sih gue ngasih analoginya. Konyol banget. Pokoknya intinya tuh kalau misalkan minum obat tuh ada efek sampingnya. Nah efek sampingnya itu tuh sudah dipertimbangkan secara medis. Jadi kalau misalkan ada keluhan lain selain penyakit utamanya, nggak apa-apa. Karena penyakit utamanya ini yang pengen banget kita sembuhin. Jadi keluhan-keluhan yang kecil di samping itu nggak usah khawatir. Karena penyakit yang pengen disembuhin ini jauh lebih berbahaya. Gitu kurang lebih. Kalau misalkan ada yang lebih bahaya sama nggak bahaya, terus kalian pengennya yang nggak bahaya, yang nggak ada, tapi yang bahaya tetap ada, ya agak aneh kan, mendingan ilangin si pembuat bahaya dan onar ini gitu, dibanding kalian keganggu sama yang kecil-kecil yang nggak membuat
kematian atau hal-hal fatal lainnya gitu. Jadi obat pasti punya efek samping, terutama si obat anti tuberkulosis ini. Jadi kalau misalkan emang ada yang baru mulai ternyata mengikuti pengobatan ini, tenang aja, efek sampingnya itu memang sudah kita antisipasi gitu. Terus berikutnya faktor resiko. Faktor resiko tuh kayak penyebabnya tuh apa aja sih dok yang sering ngebuat si TBC ini tuh ada gitu ya. Jadi TBC ini tuh ada paling dipengaruhi sama imunitas tubuh satu. Terus kedua itu sama kehigienitasan sama kebersihan lingkungan. Itu 2 poin yang paling heboh banget membuat pencetus TBC. Karena apa? Satu, di saat imunitas kita menurun, tubuh kita nggak bisa ngelawan kuman, bakteri, apalagi si Mycobacterium ini yang agak membandelisme, ya kan? Nah, kadang-kadang si TBC ini juga dikorelasikan sama apa, geng? Sama HIV lagi. HIV AIDS. Gitu. Jadi di saat orang memiliki usia yang produktif, muda, harusnya sehat gitu. Terus tiba-tiba punya TBC, jangan disalahkan kalau misalkan kita jadi mau mengecek yang lain, karena kita itu selalu pengen menghindari atau pengen mencegah hal-hal yang bahaya lainnya juga. Jadi korelasinya tuh imunnya rendah. Nah, biasanya orang dengan HIV AIDS atau itu kan penyakit yang imunosupresan ya, imunnya tuh kesupres. Nah, jadi kita juga mengkorelasikan itu dengan terjangkitnya TBC gitu. Karena pada dasarnya kalau imun kita tuh lagi oke, sebenarnya tuh kuman TBC tuh bisa termakan. Tapi kalau kita lagi lemah, lengah, letih, lesu, apalagi sih huruf depannya L, itu semualah LL yang sedih itu. Nah, itu kumannya bisa menyebar dan jadi ada gejala dan jadi penyakit gitu. Terus kenapa imunitas tadi yang aku bilang, iya karena kumannya bisa kita cegah sebenarnya. Tapi kalau kita kerjaannya begadang mulu, nggak pernah sarapan, terus makannya pemilihannya juga yang nggak berkhasiat, yang nggak membantu imunitas tubuh kita jadi bagus, ya gimana tabungannya kan, tabungan kesehatannya gitu. Itu satu soal imun. Kedua, lingkungan kerja dan juga lingkungan tempat tinggal. Pertama, lingkungan kerja karena apa? Bagi teman-teman atau sobat langit musik yang bekerja di lingkungan rumah sakit, baik perawat, satpam, atau di kantinnya, atau sebagai dokternya, atau petugas kebersihannya, atau adminnya, kasirnya, apapun, tapi di rumah sakit ya tentu pasti memiliki kecenderungan yang lebih tinggi terjangkit penyakit-penyakit, termasuk juga TBC, ya kan? Makanya ada baiknya pakailah masker, apalagi kalau kerja di rumah sakit. Jangan sedih, aku kena COVID udah berapa kali, say? Udah kayaknya 4. Tapi yang ketiga gak gue anggap karena gue juga sendirian, kayak udahlah, gue gak kemana-mana, gue gak mau mendeklarasikan gue COVID, yang penting gue gak kasih ke orang nih, jadi gue stay di rumah 10 hari gitu. Jadi ya amplop, kena COVID kok sampai jadi kumelaut gitu ya. Janganlah ya, karena ternyata si COVID juga ini tuh setelah ada penelitian, ternyata setelah terjangkit beberapa kali kena COVID tuh bisa mempermudah atau memperparah penyakit-penyakit lain gitu, termasuk TBC, karena paru-parunya kan inflamasi tuh kalau misalkan ada penyakit-penyakit yang sebelumnya, jadi paru-paru itu nggak seprima paru-paru orang sehat yang nggak pernah terjangkit COVID gitu. Terus lingkungan tinggal, nah ini nih yang paling aku seneng mau aku omongin. Kenapa sih pengaruh lingkungan tempat tinggal sama TBC tuh berpengaruh? Oh, by the way, halo Denos. Dok, kalau ngerokok penyebab TBC juga nggak sih, dok? Nggak penyebabnya langsung, tapi bisa memperparah TBC-nya atau mempermudah TBC-nya. Jadi antara diberikan akses jalan karpet merah untuk menjadi TBC-nya masuk, dapat VIP access gitu ya kan, karena ngerokok, atau jadi lebih parah, TBC-nya jadi sestadion gitu karena ngerokok. Karena apa? Dengan merokok itu kan ada kayak kandungannya kayak tar, CO2 dan segala macam tuh ngebuat paru-paru kita tuh
eh aduh, sesimpel ini aja deh, kalau menghirup hal-hal yang nggak sehat, terus kandungan-kandungannya itu kayak tidak bagus lah buat paru-paru, yang ngebuat paru-paru kita satu jadi apa namanya, aduh sebutannya apa sih, jadi jadi paru-paru tuh nggak kering ya, organnya tuh dia tuh kayak busa gitu loh teman-teman, kayak sponge, tau gak sih? Nah bayangin sponge-nya tuh jadi kaku lah, terus permukaannya tuh jadi kayak benar-benar jadi abu-abu, terus tidak sejernih paru-paru yang tidak merokok kayak gitu-gitu. Jadi banyak lah efek sampingnya. Kenapa aku nggak mau terlalu medis, karena ya biar nggak berat lah ya, siang-siang lagi puasa kita kasih pembelajaran biologi kan takutnya jadi puyeng ya kan. Pokoknya intinya kalian coba deh apa namanya, yang memang sudah jadi perokok, ini ada eksperimen yang bisa dicoba. Jadi di batang rokoknya itu sebelum dihirup ditaruhin tisu. Kebayang gak ya, ini batangnya, ini tisu. Terus kalian hirup. Terus lihat setelah satu batang tisunya berwarna apa. Dan itulah yang akan menjadi warna paru-paru kita. Ya range-nya antara kuning ke emasan. Dan jangan anggap itu bagus ya karena agak gold gitu, tidak. Karena dia menguning. Terus lama-lama jadi abu-abu gitu loh. Jadi kesian, warna aslinya kan pink gitu kan. Ya warnanya harusnya tidak gelap dan tidak kuning dan tidak seperti kayak kebakar gitu. Jadi monggo dieksperimen di rumah gitu. Apa warna yang dilihat di tisu setelah dihirup tuh asap-asap, ya kan tuh. Jadi kalau misalkan ditanya ngerokok penyebab TBC atau enggak, tidak menyebabkan TBC secara langsung, karena TBC disebabkannya sama si bakteri itu, si Mycobacterium. Tapi kalau yang terkena TBC itu perokok, jauh lebih berat biasanya gitu. Kayak batuk darahnya jadi lebih cepat, terus sesak nafasnya jauh lebih parah, dan sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tadi sampai mana gue? Oh, lingkungan lagi. Kok gue kebolak-balik sih dari tadi? Gue mau ngomong lingkungan, lungkingan tadi. Gue malu banget. Ya Hafife lah, terus lungkingan lah, ya Allah. Kekurangan cairan nih gue kayaknya. Jadi lingkungan tempat tinggal ini berpengaruh juga karena apa? Karena kebersihan. Balik lagi ke higienitasan area lingkungan. Apa namanya? Yang berpengaruh. Nah, kenapa? Karena satu, berdasarkan penelitian dan juga rekomendasi, sebenarnya tuh baiknya tempat tinggal tuh nggak boleh berdempet-dempet. Kayak kalau misalkan Sobat Langit Musik ada yang pernah lihat apa namanya, ada pemukiman yang berdempet, terus apa namanya, apa sih itu namanya, berdempet terus nggak ada ventilasi, terus nggak ada jeda antara rumah kanan kiri. Nah itu tuh salah satu pencetus terjadinya TBC juga. Karena apa? Kalau emang ada satu orang yang memiliki TBC, terus tinggal di lingkungan yang tidak memiliki jarak antar satu rumah dan rumah berikutnya, nggak punya ventilasi, nggak ada sirkulasi, nggak kena matahari, nah tuh dah selamat mengembangbiakan TBC-nya gitu. Karena apa? Makanya setiap kali ketemu pasien TBC tuh selalu dibilang, jangan lupa dijemur bantalnya. Satu itu. Jangan lupa juga berjemur. Kita kayak suruh punggungnya atau kena matahari. Jangan lupa pintu di rumah semua dibuka gitu. Jadi bagi Sobat Langit Musik, kalau misalkan ternyata kok di tempat gue sirkulasinya kurang bagus ya gitu. Nah coba deh sekalian kreativitas gitu. Dibolong-bolongin bikin ventilasi atau apa, tambahin kipas gitu biar udaranya tuh muter gitu, Sobat Langit Musik. Jadi kenapa lingkungan tempat tinggal itu juga berpengaruh? Ya itu tadi, kalau terlalu berdempet, terus nggak ada akses matahari masuk. Karena apa? Si Mycobacterium ini, si kuman TBC ini, ternyata dia itu pun dia mematikan, dia gampang mati juga, say. Asalkan kena panas, terus kena disinfektan. Jadi bener-bener kayak, oh ini perkara tinggal paparan ke sinar matahari yang cukup juga, dan penggunaan apa namanya,
membersihkan ini itu dengan sering aja gitu. Jadi oh ternyata dia juga gampang tiwas nih si kumannya. Nah jadi sayang kan kalau misalkan si kuman ini ternyata bisa dicegah lebih mudah, ternyata kita nggak melakukan hal-hal sepele kayak membuka jalan sirkulasi udara, terus bukan mencari matahari ya, matahari mah nggak dicari ada ya, maksudnya membiarkan sinar matahari masuk gitu. Jadi hal-hal sepele yang ternyata bisa menghindarkan kita tuh dari banyak banget penyakit-penyakit, termasuk salah satunya TBC. Pertanyaan berikutnya nih. Tapi kenapa ya dok orang ngerokok itu nggak bisa dikasih tahu padahal dan ini apa sih? Tapi kenapa ya dok orang yang ngerokok itu nggak bisa dikasih tahu padahal kan ngelihat iklannya aja udah jijik. Masa sih? Malah menurut gue iklan-iklannya tuh bukannya ini ya? Malah yang keren-keren gitu ya? Oh, yang ada ininya ya? Yang ada kayak rokok membunuhmu gitu. Kalau The Massive, cinta ini ya gitu membunuhku. Nah jadi iya ya, kenapa ya, karena itu sebenarnya penelitian psikologi sih, kenapa udah dikasih tahu tapi tetap juga nggak mau. Tapi sebagai pabrik dan produsen rokoknya juga mereka sudah fair, sudah ngasih tahu dampaknya apa, tapi kalau tetap dibeli ya itu kayak mungkin oh ya udah gue udah ngasih lihat ke konsumennya dampaknya bisa gimana kok, gue bukannya nggak ngasih tahu gitu. Even ada salah satu wawancara ke salah satu petinggi pabrik yang memproduksi rokok, dia diinterview gitu sama CNN, ditanya kan kayak Pak apakah Bapak merokok? Oh tidak, saya cuman membuat pabrik yang ternyata dipilih oleh masyarakat untuk ya entertainment dia pribadi. Jadi dia bilang karena merokok itu pilihan. Jadi kalau saya sih cuman memproduksi aja tapi tidak merokok. Ya Allah, tapi dia menghasilkan banyak uang dari situ. Tapi ya nggak salah sih. Salah nggak ya? Nggak tahu sih. Tapi dia bilang dia nggak ngerokok padahal salah satu pabrik terbesarnya dia yang punya gitu. Tapi ya kembali lagi dari dia dan juga timnya sudah memaparkan efek sampingnya kan, apakah jadi yang dikasih lihat tuh kan emang jijik-jijik ya, yang kayak ada kanker lah, ini itulah, paru-parunya tuh sering banget dikasih lihat loh gengs, yang jadi abu-abu itu segala macam. Terus ya itu karena barangnya nggak kelihatan kali ya, kayak harus dibelek dulu baru kelihatan gitu. Jadi mungkin kita tuh anaknya harus ngeliat dulu gitu, atau kayak gue tuh selalu pasti harus kejedot atau biru dulu baru mau mendengarkan gitu, kayak harus ketabrak-tabrak dulu gitu, harus learning by doing baru deh, padahal kan bisa dicegah gitu. Jadi mungkin kita bisa merefleksikan sama-sama kenapa sudah dikasih tahu tapi lebih sering melawan. Nantilah aku cari penelitian kenapa melawan itu rasanya menyenangkan. Melawan aturan, rebel, apalah. Gue banget tuh pas SMA deh, ampun. Terus selain iklan yang jijik, ada iklan juga yang keren-keren kan. Jadi nggak cuma iklan jijik, jadi iklannya agak adil gitu. Ada yang keren, macho, sama setelah iklannya pasti selalu dikasih tahu kan, setelah kelar iklan kerennya kayak merokok dapat gitu kan. Jadi menurutku para produsen sudah fair sih, udah mengiklankan tapi memberitahukan dampak negatifnya juga gitu. Jadi kalau kenapa orang rokok tuh nggak bisa kasih tahu, mungkin mungkin dia lagi, tapi kebayang sih apa mungkin lagi stres. Terus kan mungkin aku kan selalu menanyakan kan kayak ada yang mengatakan bahwa merokok itu membawakan rasa ketenangan atau kayak hiburan semata, udah gitu simple lagi. Jadi kayak katanya tuh hiburan yang sederhana gitu. Tapi kebayang sih, gue aja ngelihat orang kayak misalkan lagi di tempat yang dingin gitu ya, apa di gunung, apa di mana, di Bandung gitu, apa di puncak, ngelihat orang ngopi gitu terus berasap-asap gitu, kopinya masih panas, terus ngerokok tuh kayak nggak usah ada iklan rokok deh, gue ngeliat orang rokok aja kayak gila nih orang enak banget ya kayaknya nih, kayak mendapatkan suasana dingin yang paling maksimal gitu. Tapi kan kembali lagi kita harus meminimalisir hal-hal yang bisa kita cegah ya kan. Tapi kalau ngelihat orang lagi bahasa gaulnya ngudud gitu ya kan, ih
kayaknya nikmat banget gitu. Jadi sama singkong masih baru digoreng gitu. Ya kan kayak ya Allah, kenikmatan duniawi ini namanya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa iklan ngerokok nggak bisa dikasih untuk pencegahan, ya karena gue aja cuman ngelihat kayak widih gitu. Apalagi cuman iklan yang kayak 20 detik gitu ya kan. Kita juga mungkin nggak fokus liatnya. Anyways, intinya banyak juga karena tadi ngomongin ngerokok, Asosiasi Jantung juga ngomong sebenarnya tuh ini jadi nyebrang ya dari TBC ke jantung, tapi karena ini dari ngerokok. Jadi Asosiasi Dokter Jantung di Amerika sih, ditanyain ada 10 orang gitu secara random, mereka spesialis jantung semua, ditanya hal apa sih yang paling bermusuhan sama jantung. Semuanya jawab rokok. Gue kira makanan berlemak gitu kan, kayak apa kek, makanan apa gitu. Ternyata semuanya jawabnya rokok. Semuanya benar-benar 10 orang jawabnya rokok. Terus kayak ternyata rokok say gitu kan. Jadi mungkin next kita ngebahas bahaya merokok kali ya kan? Seru tuh, ntar gue bakal membedah bahan-bahan yang ada di dalam situ. By the way, sambil kasih cuplikan dikit, tau gak sih bahan rokok tuh yang namanya tar itu dipakai buat bikin aspal. Jadi tar itu dipakai untuk, lo tau kan kalau orang bikin aspal yang kayak, pernah gak sih ngeliat orang lagi bikin jalan, itu ada tuh di dalam situ. Jadi ya kurang lebih gambarannya itulah yang masuk ke dalam tubuh kalian. Atau kita ngebahas rokok versus vape, seru juga tuh, ya kan? Tapi paling juga karena rasanya enak tetap dilanjutin. Ngaku lo semua. Tapi anyways, tuh kan gue jadi belum ngasih rekomendasi. Nah, jadi rekomendasinya adalah satu, untuk anak-anak yang masih di bawah 5 bulan, udah ada imunisasinya ibu-ibu. Jadi namanya imunisasi wajib BCG sebelum berusia 2 bulan. Itu wajib harus titik gitu ya. Jadi kalau itu miss, aku salahin ibunya. Nggak bisa salahin nenek, salahin kakek, salahin tetangga, terlebihnya lagi ibunya. Jadi harus di imunisasi BCG, oke? Menjaga higienitas udah pasti. Karena apa? Kumannya ternyata mati, say, sama sinar matahari, sama panas, sama disinfektan mati. Jadi udah tahu kita lagi hidup di era pandemi, terus si TBC-nya juga lagi meningkat. Sumpah deh, TBC itu tidak kalah menakutkan daripada COVID. Jadi kalau misalkan orang kayak, ih apa tuh TBC, kayaknya nggak lebih menyeramkan dari COVID. Oh tidak, gejalanya bahkan lebih seram karena batuk darah lah, kurus lah, keringetan lah, nggak ada apa-apa. Jadi kayak oh no gitu ya kan. Terus tutup mulut saat bersin dan batuk udah pasti, karena gue udah mengaplikasikan gitu. Di saat orang bersinnya tuh kayak konser, demi apapun gue pasti akan noleh kayak memberi tatapan yang agak nggak galak, tapi kayak mau ngasih tau gue ngeliatin lo gitu, kayak Anda yakin Anda mau bersin seperti itu lagi gitu kan. Terus gue sok-sokan pakai masker, ngasih contoh gitu ya kan. Tapi kalau nggak dilakukan ya udah, bukan salah gue. Terus menggunakan masker seperti yang aku bilang, karena bisa terhindar dari yang di udara, dan juga yang lagi sakit bisa mencegah nularin ke orang lain. Terus tidak membuang dahak sembarangan, iya kan? Jangan ngebuang dahak di tempat sembarangan ya. Meskipun tidak ada tempat sampah yang terdedikasi untuk buang dahak ya, bukan berarti jadi bisa dibuang sembarangan. Baiknya di tisu gitu, terus tung gitu. Jadi dia tuh terisolasi gitu. Perdahakan ini tuh kita penjara minimal dalam tisu gitu kan. Terus rajin menjemur barang-barang seperti bantal, spray, boneka. Di sini yang cewek-cewek atau ibu-ibu siapapun, kalau emang atau anak-anak yang ngekos tuh, monggo dah bantalnya dijemur, spraynya dijemur, karena si kuman-kuman ini tuh mati sama matahari. Oke? Karena kalau nggak kena matahari ntar bau lapuk, tau gak sih, bau lapuk, bener, bau kayu basah gitu loh gue. Tau gak sih bau kayu basah tuh gimana? Jadi kayak karena nggak pernah kena sinar matahari gitu. Gimana cara menggambarkannya ya? Terus memiliki sirkulasi udara yang bagus di tempat tinggal.
atau rumah gitu. Minimal ya bersirkulasi sih. Aku sih di level sampai malam pun aku buka tuh pintu demi apapun, karena kan aku tinggal di apartemen. Terus kayak iya kan ya Mbak, kita ngebuka pintu sampai lebay banget, nggak pernah ditutup, tapi ternyata ada efek sampingnya. Jakarta udah berdebu, say. Gue buka 24 jam, ternyata yang hadir itu malah debu. Jadi jangan ikutin saya, buka aja di waktu-waktu yang pas. Jangan dibuka 24 jam karena itu nabung debu. Pas dipegang mejanya, ya Allah, bisa jadi papan, bisa buat nulis gitu. Kayak ya ampun, gue kira debu juga. Nah, debu juga bisa, ya itu buat yang alergi ya. Jadi tiap pagi udah dengan sirkulasi udara yang heboh, tiap pagi gue bersin. Ya ampun, ternyata karena gue ngebuka pintunya terlalu lama. Jadi aduh, serba salah ini tuh. Kayak Raisa, ya kan? Jadi intinya semua hal-hal yang bisa dilakukan, hal-hal kecil yang bisa mencegah, monggo atuh dilakukan. Karena apa? Si TBC ini gak kalah. Halo Mas Adib, oke siap. Katanya oke dok. Iya, semoga bisa dipraktekkan sama-sama hal-hal kecil kayak misalkan kalau makan di luar atau misalkan emang lagi mau jajan yang kulineran di pinggir gitu atau apapun. Monggo tetap menjadi orang yang cinta kuliner tapi minimal bersih untuk diri sendiri, bisa dilap dulu sendoknya segala macam. Terus kedua, bisa lebih sering membuka area sirkulasi rumah supaya udara dan matahari bisa masuk. Terus kalau memang punya keluhan-keluhan yang aku bilang di atas tadi, apa batuk udah lebih dari 3 minggu, tiba-tiba setiap malam keringetan, penurunan berat badan yang gak ada sebabnya, atau tiba-tiba gak nafsu makan, nah monggo deh diperiksa. Dan kalau emang udah diperiksa dan ternyata amit-amit semoga tidak, tapi kalau misalkan positif, serumah harus diperiksa juga. Karena apa? Penularannya tadi lewat udara dan lewat alat-alat makan. Jadi TBC ini biarpun dia mematikan, kita juga bisa matiin dia duluan, oke? Jadi pencegahannya baiknya dilakukan supaya dia tidak menginvasi kita gitu, tidak mengganggu gugat kesejahteraan dan kesehatan kita. Kenapa aku informasi ini? Karena kebetulan secara data emang angkanya lagi meningkat teman-teman, lagi ada 824.000 kasus, tapi kurang lebih 51% itu udah terdeteksi dan udah diobati. Nah, sisanya ini nih katanya belum ditemukan karena beberapa ada yang belum datang ke puskesmas untuk dicek dahaknya dan segala macam. Setengahnya tuh banyak ya, kayak berapa tuh? 400.000. 400.000 tuh GBK 400.000 nggak sih, gengs? Kurang ya? 400.000 ada nggak sih ya? Minimal se-GBK gitu kali ya? Enggak sih. GBK tuh kayak nggak sampai 100. Oh iya, sampai berapa ya? Aduh nggak tahu lagi gue kapasitasnya, intinya banyak. Bayangin itu orang-orang tersebar. Jadi jagalah kesehatan, tetap pakai masker, bersihin ini itu ditutup, dan jangan lupa selalu pilih makanan yang berkhasiat supaya imunitasnya tetap ciamix. Begitu Sobat Langit Musik. Semoga informasinya hari ini menyenangkan. Dan kalau misalkan ada rekomendasi mau topik apa, boleh di share ke Langit Musik juga. Boleh di tag, boleh di DM, boleh di komen, apapun. Ntar tim bakal ngasih tau ke aku. Oke, segitu aja buat informasi hari ini. Semoga berfaedah, bermanfaat, dan bisa jadi ilmu baru buat Sobat Langit Musik sekalian. Aku Dr. Andira Utami mau undur diri dulu. Tapi kita bakal ketemu lagi Selasa depan jam 11 sampai jam 12. Jadi sekali lagi, sehat luar dalam di 100% sehat. See you, bye-bye.